Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah azan terakhir Bilal bin Rabah sahabat Nabi. Semua pasti tahu, bahwa pada masa Nabi, setiap masuk waktu sholat, maka yang mengkumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal ditunjuk karena memiliki suara yang indah. Pria berkulit hitam asal Afrika itu mempunyai suara emas yang khas. Posisinya semasa Nabi tak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja, atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena beliau tak pernah berpisah dengan Nabi, kemanapun Nabi pergi. Hingga Nabi menemui Allah Ta'ala pada awal 11 Hijrah. Semenjak itulah Bilal menyatakan diri tidak akan mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk jadi muazin kembali, dengan hati pilu nan sendu Bilal berkata, biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi. Abu Bakar terus mendesaknya, dan Bilal pun bertanya, dahulu, ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf. Apakah engkau membebaskanmu karena dirimu apa karena Allah? Abu Bakar hanya terdiam. Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku. Dan Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan sebab ditinggal oleh wafat Rasulullah, terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah, dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam, Rasulullah hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya, ya Bilal, wa ma hadzal jafa. Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini? Bilal pun bangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, Bilal berseduh dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah, pada sang kekasih. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa, mendekatinya. Keduanya adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Hussein. Sembari mata basah oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami. Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu salat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti. Semua terkejut, suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak, bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisnya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Rasulullah. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Rasulullah. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal, semenjak Rasulullah wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya dirinya derajatnya terangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya Rin.